Tak terasa usia kandungan Sofia sudah memasuki bulan kelima, sedangkan usia Shakira sudah hampir 7 bulan. Saat itu Shakira diajak oleh Marissa bermain bersama Marvel di ruang utama. Sedangkan Melvin lagi bermain di halaman depan mansion bersama sang babysitter. Marissa memperhatikan Marvel yang begitu menjaga sosok Shakira. Bahkan bocah tampan itu tidak ingin Shakira jauh-jauh darinya. Aka Marvel dan dia akan daga Dede. Aka dak akan biarkan tiapapun dahatin Dede, tuturnya sembari mengusap pipi cabi Shakira yang sedang duduk di hadapannya. Kebetulan saat ini baby Shakira sudah bisa duduk sendiri. Kakak Marvel berjanji akan menjaga Dede. Kakak tidak akan membiarkan siapapun jahatin Dede. Marissa mengerutkan alisnya ketika mendengar ocehan polos bocah tampannya itu. Ini pertama kalinya Marvel bicara sebanyak itu. Biasanya hanya sepatah, 2 patah kata saja. Shakira pun seolah mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Marvel. Shakira tersenyum lebar, ia memperlihatkan 2 gigi susu yang baru saja tumbuh dan terlihat sangat menggemaskan. "Gak, gak," jawabnya sambil menganggukkan kepalanya. "Mereka terlihat lucu ya, Mbak," ucap Marissa kepada babysitter yang bertugas menjaga Shakira. "Iya, Nona." Mereka seolah saling mengerti. "Ya," jawabnya sambil tersenyum melihat aksi kedua bocah tersebut. Sementara itu, Sofia sedang bersiap-siap berangkat menuju tempat praktek dokter kandungan. Hari ini jadwal Sofia memeriksakan kandungannya. Karena selama trimester pertama Sofia disarankan untuk beristirahat total, ia sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan USG sebelumnya. "Sudah?" tanya Yo ketika sang istri menghampirinya. "Ya," jawab Sofia dengan wajah semeringah. Yo menggandeng tangan Sofia kemudian menuntun istri kecilnya menuju halaman depan. Ketika melewati ruang utama, pasangan itu sempat berhenti sejenak sembari menyapa Marissa yang sedang menemani Shakira dan Marvel bermain. "Mau kemana, Om?" tanya Marissa. "Memeriksakan kandungan Sofia, Nona," sahut Yo sambil tersenyum hangat. "Wah, kalau nanti jenis kelamin bayinya sudah ketahuan, jangan lupa kasih tahu aku, ya." "Tentu saja, Nona." Baby Shakira yang tadi sedang asik bermain bersama Marvel, setelah mendengar suara Yo, segera berbalik dan mengulurkan tangannya kepada lelaki itu. "Gak, gak," seru bayi cantik itu. Shakira ingin Yo mengangkat tubuh mungilnya. Selama Sofia beristirahat total, Yo lah yang menggantikan posisi Sofia sebagai ibu sekaligus ayah untuknya. Yo menghampiri Shakira kemudian mengangkat tubuh mungilnya sambil tersenyum lebar. "Putri Dedi tunggu di sini saja ya bersama Kak Marvel." "Dedi janji tidak akan lama," ucap Yo sembari mencium kedua pipi mungilnya. Marvel berdiri di samping kaki Yo kemudian mendongak kepada lelaki itu. "Jangan bawa Dede Kila ya, Om Do." Yo tersenyum kemudian menyerahkan baby Shakira kepada Marissa kemudian berjongkok, mensejajarkan tubuhnya dengan bocah tampan itu. "Om tidak akan ajak Dede Kila karena Dede Kila kan milik Tuan Muda Marvel," goda Yo. Marvel pun tersenyum lebar setelah mendengar jawaban dari Yo. Yo dan Sofia pun pamit meninggalkan Marissa, Marvel dan Shakira di ruangan itu. Wajah Shakira sendu dengan bibir bawah yang terlihat lebih maju dari bibir atasnya. Bayi mungil itu sedih saat Yo dan Sofia meninggalkannya. Sadar akan hal itu, Marissa pun segera menghiburnya dengan berbagai mainan yang menghambur di sana. Sofia dan Yo sudah berada di dalam mobil dengan seorang bodyguard sebagai sopir pribadi mereka hari ini. Sofia menyandarkan kepala ke dada bidang Yo sedangkan lelaki itu memeluk tubuh Sofia sambil mengelus puncak kepalanya. "Mas, nanti jika anak kita sudah lahir aku ingin kita memiliki rumah sendiri. Biarpun kecil dan sederhana, tetapi kita akan lebih tenang bersama anak-anak kita nantinya." Yo menoleh kepada Sofia kemudian menatap lekat kedua bola mata wanita itu. "Apa kamu sudah merasa tidak nyaman tinggal di mansion bersama keluarga Tuan Marcelo?" tanya Yo. "Bukan seperti itu maksudku, Mas. Hanya saja aku ingin kita punya rumah sendiri. Di mana hanya ada aku, kamu dan anak-anak kita," tutur Sofia. Yo menghembuskan napas berat. "Seandainya Tuan Marcelo mengizinkan aku pergi meninggalkan mansion, mungkin sudah lama aku punya rumah sendiri. Namun, Tuan Marcelo tidak pernah mengizinkan aku meninggalkan mansion. Baginya, aku adalah keluarganya, Sofia. Tuan Marcelo hanya memiliki aku dan aku pun sudah menyayangi lelaki itu seperti adikku sendiri.
Aku tidak tega meninggalkan dirinya sendirian di tempat ini, jelas Yo. Tapi, aku akan mempertimbangkan kembali permintaanmu. Aku akan mencoba mengajaknya bicara, siapa tahu dia mengizinkan kita memiliki rumah sendiri, lanjut Yo. Aku yakin Tuan Marcelo pasti mengizinkannya karena sekarang ia sudah memiliki keluarga yang sebenarnya. Ada Nona Marisa, si kembar tampan dan juga Tuan Riyad beserta Nyonya Dian dan Arsya. Ya, semoga saja. Ternyata benar, kan apa yang saya katakan dulu, ucap dokter yang tengah memeriksa kandungan Sofia. Sofia memperhatikan wajah dokter yang nampak semeringah saat itu. Sofia pun ikut senang walaupun ia tidak tahu apa maksud dokter mengatakan hal itu padanya. Maksudnya apa, dok? Tanya Sofia. Bayi kalian kembar, Nona Sofia, sahut dokter sambil terus fokus menatap layar monitornya. Benarkah? Ya, Tuhan. Aku kira dokter hanya bercanda saat itu, ucap Sofia dengan mata berkaca-kaca. Yo segera menghampiri bed pasien yang sedang dipakai oleh Sofia. Lelaki itu segera meraih tangan Sofia kemudian tersenyum puas. Kamu dengar itu, Mas? Anak kita kembar, ucap Sofia lagi kepada Yo. Ya, sayang. Aku mendengarnya, jawab Yo. Tidak berselang lama, dokter kembali berucap dengan wajah yang masih terlihat semeringah. Apa kalian ingin mengetahui jenis kelaminnya? Tanya dokter. Ya, sahut Sofia dan Yo bersamaan. Selamat ya, Tuan dan Nona, kalian akan segera memiliki putra dan putri yang cantik dan juga tampan, ucap dokter sambil tersenyum lebar menatap pasangan itu secara bergantian. Ya, Tuhan. Benarkah itu? Sofia sampai menitikkan air mata karena saking bahagianya mendengar ucapan sang dokter. Ya, Nona Sofia. Bayi Anda kembar pengantin, laki-laki dan perempuan. Yo pun tidak kalah bahagianya. Lelaki itu bahkan berkali-kali melabuhkan ciuman hangatnya untuk Sofia. Ia tidak peduli walaupun saat ini ia melakukannya di hadapan dokter cantik itu. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Yo dan Sofia pun segera kembali ke mansion dengan hati bahagia. Di perjalanan, Sofia mengelus perutnya yang sudah mulai menonjol kemudian bersandar di dada bidang Yo. Lihatlah, sayang. Ternyata Tuhan begitu sayang kepada kita. Setelah kita kehilangan anak pertama kita, sekarang kita malah diberikan sepasang anak kembar, tutur Sofia. Ya, kamu benar, Sofia. Tapi ingat pesan dokter, kamu tidak boleh kelelahan. Oh ya, sayang. Jangan lupa tanyakan pada Tuan Marcelo tentang keinginan kita punya rumah sendiri, ya. Yo menghembuskan napas beratnya lagi sambil menganggukkan. Ya, nanti akan kutanyakan kepada Tuan Marcelo, jawab Yo. Setibanya di mansion, kedatangan mereka sudah disambang oleh Marisa. Wanita itu sangat penasaran dengan hasil pemeriksaan kehamilan Sofia. Bagaimana hasilnya? Ayo, kasih tahu. Aku kan penasaran, ucap Marisa. Sofia dan Yo saling tatap kemudian tersenyum. Anak kami kembar, Nona dan Sofia sengaja menghentikan ucapannya agar Marisa semakin penasaran. Kembar? Pekik Marisa sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dan apa? Jangan buat aku penasaran. Lanjutnya. Dan kami akan segera memiliki sepasang batik kembar. Laki-laki dan perempuan, sahut Sofia sambil tersenyum lebar. Saking senangnya mendengar berita baik itu, Marisa bahkan sampai bertepuk tangan kemudian memeluk Sofia sambil mengucapkan selamat. Selamat ya, Sofia. Aku kan jadi iri, ucapnya. Terima kasih, Nona. Tapi Nona tidak boleh iri, ya? Kan Nona juga sudah punya 2 jagoan tampan, sahut Sofia sambil mengelus punggung Marisa yang masih memeluk tubuhnya dengan erat. Ah, iya. Kamu benar. Marisa melerai pelukannya. Keesokan harinya. Bagaimana, Mas? Apa kamu sudah membicarakan masalah itu kepada Tuan Marcelo? Tanya Sofia yang sudah tidak sabar ingin memiliki kediaman sendiri. Mungkin hari ini, Sofia. Tapi Yo yang sedang merapikan kemejanya segera berbalik menghadap Sofia kemudian menatap wanita itu lekat. Tapi apa, Mas? Tanya Sofia kebingungan. Jika seandainya Tuan Marcelo tidak mengizinkan kita, aku harap kamu tidak akan kecewa, Sofia. Sofia menundukkan kepalanya sambil menghela napas panjang.
Terlihat jelas raut wajah kecewa Sofia saat itu. Sudah, jangan bersedih seperti itu, Sofia. Tidak ada salahnya kita mengabdi pada keluarga ini. Keluarga yang sudah bersedia menerima kita apa adanya. Bahkan sikap mereka kepada kita, melebihi keluarga kandung kita sendiri, Sofia. Setelah selesai mengenakan pakaiannya, Yo berencana menemui Marcelo yang masih duduk bersantai di ruang tengah. Kebetulan saat itu Marcelo sedang berkumpul bersama istri dan kedua anak lelakinya. Tuan Marcelo, sapa Yo sembari membungkuk hormat kepada lelaki itu. Marcelo menoleh kemudian tersenyum hangat kepada lelaki itu. Wah, Yo. Selamat, ya. Marisa sudah bercerita tentang bayi kembarmu. Ya, terima kasih, Tuan. Tuan Marcelo, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Yo yang nampak ragu-ragu. Bicara? Masalah apa, Yo? Katakanlah, sahut Marcelo. Yo masih ragu mengutarakan keinginannya bersama Sofia kepada lelaki itu. Duduklah, Yo. Dan katakanlah apa yang ingin kamu bicarakan padaku, ucap Marcelo sembari menunjuk sofa yang masih kosong, tak jauh dari tempat Yo berdiri. Yo pun segera mendudukkan dirinya di sofa mewah tersebut kemudian menghela napas berat sebelum ia mengutarakan keinginannya. Tuan Marcelo, sebenarnya saya dan istri saya, Sofia berencana ingin memiliki rumah sendiri. Belum habis Yo berkata-kata, Marcelo sudah memotong ucapannya. Apa? Maksudmu, kamu ingin pergi dari mansion ini, begitu? Tanya Marcelo dengan wajah heran menatap Yo. Ya, Tuan. Yo membuang napas berat. Marcelo terdiam sambil terus memperhatikan Yo dengan seksama. Ekspresi wajah Marcelo berubah. Kini wajahnya terlihat sendu. Apa ada sesuatu yang mengganggumu, Yo? Apa kamu sudah tidak nyaman tinggal bersama kami? Lirih Marcelo. Bukan hanya Marcelo, Marisa pun nampak shock mendengar penuturan Yo yang ingin pergi dari mansion. Sebenarnya bukan seperti itu, Tuan. Lalu? Tanya Marcelo lagi. Sama seperti pasangan lain, kami pun ingin merasakan memiliki rumah sendiri, Tuan Marcelo. Tetapi saya berjanji, saya akan selalu ada untuk Anda dan keluarga Anda, jawab Yo. Lalu bagaimana dengan Sakila? Kalian pasti membawanya bersama kalian, kan? Kenapa kalian tega memisahkan si kembar dengan Sakila? Lirih Marisa. Yo tidak menjawab, kepalanya tertunduk menatap lantai. Ia pun sebenarnya tidak ingin berada di posisi seperti ini. Bolehkah aku meminta waktu untuk memikirkannya, Yo? Tanya Marcelo. Yo mengangkat wajahnya dan menatap Marcelo sambil menganggukkan kepalanya pelan. Tentu saja, Tuan. Marcelo segera bangkit dari tempat duduknya kemudian melangkah menuju kamar utama. Begitu pula Marisa, ia pun bangkit kemudian menyusul suaminya. Sebelum meninggalkan ruangan itu, Marisa sempat bersitatap mata bersama Yo dan terlihat jelas kekecewaan di raut wajah cantik wanita itu. Dedi. Marisa menghampiri Marcelo yang duduk di tepian tempat tidur mewah mereka. Wajah Marcelo terlihat sendu dan matanya pun terlihat berkaca-kaca. Marisa mengusap lembut pundak Marcelo kemudian duduk di samping lelaki itu. Aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, Cha. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yo akan berpikir meninggalkan aku. Aku kira dia bahagia tinggal di sini, tetapi ternyata aku salah. Lalu bagaimana selanjutnya? Apa Dedi mengabulkan permintaan Om Yo? Tanya Marisa sembari menyandarkan kepalanya ke pundak lelaki itu. Mau bagaimana lagi? Sepertinya aku memang harus mengizinkannya. Aku tidak berhak melarang Yo pindah dari sini, jawab Marcelo. Lalu bagaimana Sakila? Aku pasti akan sangat merindukannya, Dedi. Selama ini aku sudah menganggap bayi mungil itu seperti anakku sendiri. Begitu pula Marvel dan Melvin, mereka sangat menyayangi Sakila. Marcelo nampak berpikir sejenak dan tidak butuh waktu lama, tersungging sebuah senyuman licik di wajah Marcelo. Kamu tenang saja, Marisa. Yo dan keluarga kecilnya memang akan pergi dari mansion ini. Tetapi kamu tenang saja, kamu dan kedua jagoan kita masih bisa menemui Sakila, jawabnya. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya Marisa heran. Lihat saja besok, jawab Marcelo lagi sambil tertawa licik. Sementara itu di kamar Yo. Bagaimana, Mas? Mas sudah membicarakan masalah itu kepada Tuan Marcelo? Tanya Sofia yang sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana jawaban majikannya tersebut.
Sudah, jawab Yo yang juga terlihat sendu sama seperti Marcelo. Sofia menuntun tubuh besar Yo menuju tempat tidur mewah mereka kemudian mendudukkannya di sana. Setelah Yo duduk, Sofia pun turut menjatuhkan dirinya di samping lelaki itu. Lalu apa jawabannya? Sofia menatap lekat wajah sendu Yo. Tuan Marcelo meminta waktu untuk memikirkannya. Sofia menghembuskan napas panjang. Hufet. Semoga saja Tuan Marcelo mengizinkannya, ya. Semoga saja, jawab Yo. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali Marcelo sudah memerintahkan Yo dan Sofia berkumpul di ruang utama. Dengan hati berdebar-debar, Yo dan Sofia melangkahkan kaki mereka menuju ruangan itu. Setibanya di sana, ternyata Tuan Marcelo dan keluarga kecilnya sudah menunggu kedatangan mereka. Marisa meraih si kecil Sakila dari pelukan Yo kemudian mendudukkan bayi mungil itu di samping tubuhnya. Marvel dan Melvin saling sikut. Mereka memperebutkan ruang kosong di samping baby Sakila. Baby Sakila tergelak saat melihat tingkah konyol kedua saudara itu. Ia bahkan mengeluarkan suara gelak tawanya yang terdengar sangat menggemaskan. Duduklah, Yo. Marcelo tersenyum hangat menyambut kedatangan Yo dan Sofia kemudian mempersilakan pasangan itu untuk duduk bersamanya. Terima kasih, Tuan. Yo dan Sofia duduk berdampingan sambil terus menatap wajah cerah Marcelo saat itu. Yo, hari ini aku akan menjawab permintaanmu kemarin, ucapnya. Benarkah, Tuan? Ya, dan aku mengizinkan kamu pergi dari mansion ini, tapi ada syaratnya, ucap Marcelo sambil menyeringai licik. Melihat seringaian licik yang mengambang di wajah tampan Marcelo, Yo yakin ada rencana konyol yang sudah dipersiapkan oleh lelaki itu siapkan untuknya. Apa syaratnya, Tuan? Tanya Yo ragu-ragu. Kamu boleh pergi dari mansion ini, tetapi syaratnya kamu harus membangun rumah barumu di lingkungan mansion ini juga. Yo memijit pelipisnya setelah mendengar jawaban dari majikannya tersebut. Benar, kan feelingku? Gumam Yo. Di samping kanan dan kiri mansion ini masih banyak lahan kosong. Kamu bisa membangun rumah barumu di sana tanpa bayaran sedikit pun. Kurang baik apa coba? Tapi, biaya membangun rumahnya, kamu tanggung sendiri. Sofia menatap Yo sambil tersenyum kecut. Sedangkan Marisa tersenyum puas mendengar jawaban konyol suaminya. Terdengar konyol tetapi ide brilian bagi Marisa karena permasalahannya selesai dan Yo tidak bisa berkutik lagi. Sekarang bagaimana? Tanya Yo kepada sang istri sambil terkekeh pelan. Sofia nampak berpikir sambil menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Gimana ya, Mas? Aku juga jadi bingung ini, tutur Sofia. Yo menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur sambil menatap Sofia yang masih duduk di tepiannya dengan wajah bingung. Yo menekuk kedua tangan kemudian menggunakannya sebagai bantal untuk menyangga kepalanya. Tuan Marcelo itu memiliki 1001 ide gila dalam kepalanya, Sofia. Kamu tidak akan pernah menang kalau berurusan dengan lelaki itu, ucap Yo sambil terkekeh. Sofia ikut menjatuhkan tubuhnya di samping Yo dan menggunakan tangan kekar suaminya sebagai bantal. Sebenarnya aku tidak punya maksud untuk memisahkan kalian, Mas. Kamu dan Tuan Marcelo. Keinginanku sederhana, sama seperti wanita lain. Aku pun ingin memiliki rumah sendiri, di mana di dalamnya hanya ada kamu, aku dan anak-anak kita. Aku juga tidak menuntut rumah kita harus seperti apa, walaupun hanya rumah sederhana berdindingkan anyaman bambu pun aku tidak masalah, tutur Sofia sembari memiringkan tubuhnya menghadap Yo. Yo turut memiringkan tubuhnya menghadap Sofia. Ia mengelus lembut pipi sang istri sambil tersenyum hangat. Aku mengerti apa maksudmu, Sofia. Jadi kita tetap membangun rumah buat kita sendiri di samping mansion mewah ini? Sofia kembali melemparkan senyuman getirnya kepada Yo. Bagaimana menurut Mas? Aku sih menurut apa katamu saja, Sofia. Bukankah kamu ratu dalam hidupku? Kamu berhak memutuskan yang terbaik untuk kita dan anak-anak nantinya, sahut Yo. Kita bangun rumah baru untuk kita. Ya, walaupun masih dalam lingkungan mansion ini, ucap Sofia. Baiklah, aku setuju saja. Selama kamu tidak memintaku untuk berdebat sekali lagi dengan lelaki konyol itu, jawab Yo sambil tergelak. Sofia pun ikut tergelak mengingat big bossnya itu memang kadang-kadang suka bersikap konyol, tidak berbeda jauh dari sang istri. Di kamar utama, Marisa masih tergelak di dalam kamarnya. Ia merasa lucu saat menatap ekspresi wajah Yo yang terlihat aneh setelah mendengar jawaban konyol dari Marcelo.
Apa kamu lihat bagaimana ekspresi wajah Om Yo, Dat? Wajahnya terlihat sangat lucu, ucap Marisa di sela gelak tawanya. Tahu rasa, kan dia? Enak saja dia mau main pergi-pergi, memangnya siapa dia? Apa dia sudah lupa akan janjinya dulu padaku, bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan aku apapun keadaanku, sahut Marcelo. Kamu memang licik, Dat. Tidak apa, kali ini licik untuk kebaikan. Kebaikan untuk kita dan juga untuk keluarga kecil Yo. Terutama untukmu dan Shakila, Cha. Aku tahu kamu begitu menyayangi bayi mungil itu. Ya, Dad. Aku menyayangi Shakila sama seperti aku menyayangi Marvel dan Melvin. 4 bulan kemudian, istana kecil Yo dan Sofia sudah terbangun di samping kanan mansion milik Marcelo. Walaupun berkali-kali jauh lebih kecil dari bangunan megah itu, tetapi Yo dan Sofia terlihat sangat bahagia menempati istana kecil mereka. Selesai sarapan, Yo segera pamit kepada Sofia dan menunggu sang Big Boss keluar dari mansion mewahnya. Jaga diri baik-baik ya, Sofia. Jika kamu merasakan ada yang aneh pada kandunganmu, jangan lupa untuk secepatnya menghubungiku dan minta pertolongan kepada bodyguard yang berjaga di depan gerbang. Yo mengusap lembut perut Sofia yang sudah membesar. Tinggal menunggu beberapa hari lagi dan Sofia pun akan segera melahirkan. Ya, Mas. Aku pasti ingat, sahut Sofia sembari melemparkan senyumnya kepada Yo. Ah ya, di mana Shakila? Sejak tadi aku tidak melihatnya. Biasanya gadis mungilku itu selalu menemuiku di jam-jam segini, tanya Yo sembari menengok ke dalam rumahnya. Mencari sosok mungil yang selama ini selalu menemaninya. Entahlah, mungkin babysitter sedang memandikannya, sahut Sofia. Baru saja Sofia menyebut babysitternya, wanita muda itu berlari kecil menghampiri mereka dengan wajah panik. Tuan Yo, ucapnya dengan napas terengah-engah. Kenapa, Mbak? Tanya Sofia sembari memperhatikan wajah panik babysitter. Shakila demam, Nona. Saya sudah kasih obat penurun panas tetapi suhu tubuhnya tidak turun-turun dan sekarang malah semakin meningkat, sahutnya. Apa? Pekik Yo sembari melangkahkan kakinya kembali memasuki istana kecilnya dengan langkah tergesa-gesa, kemudian disusul oleh Sofia. Sejak kapan suhu tubuhnya naik? Tanya Yo panik. Baru tadi pagi, Tuan. Tadi malam Shakila masih baik-baik saja, sahut babysitter sembari mengikuti langkah kaki Yo dari belakang. Setibanya di kamar bayi mungil itu, ternyata benar. Shakila tergolek lemah dengan suhu tubuh jauh di atas suhu normal. Yo panik setelah menyentuh tubuh mungil Shakila, ia mengangkatnya dan segera membawa bayi mungil itu keluar dari istana kecilnya. Bodyguard, tolong bawa aku ke rumah sakit, cepat. Titah Yo. Salah seorang bodyguard segera menghampiri salah satu mobil kemudian membukakan pintunya untuk Yo yang datang mendekat. Tepat di saat itu, Marisa dan Marcelo baru saja keluar dari mansion dan melihat kepanikan itu. Ada apa ini? Tanya Marisa cemas. Padahal saat itu Marisa bahkan belum tahu apa yang sedang terjadi, tetapi instingnya sebagai seorang ibu sangatlah kuat. Shakila sedang demam tinggi, Nona dan Mas Yo akan membawanya ke rumah sakit, sahut Sofia yang juga tidak kalah paniknya. Oh, Tuhan! Pekik Marisa dengan mata berkaca-kaca.